Pukul 8.12 pagi. Sebuah bank swasta di pusat kota mulai ramai. Beberapa nasabah sudah duduk di ruang tunggu. Sebagian lagi berdiri di dekat mesin antrean. Di antara lalu lalang orang berpakaian rapi dan wangi, masuklah seorang wanita tua dengan tubuh sedikit bungkuk, mengenakan baju longgar yang terlihat memudar warnanya dan sandal jepit yang sudah aus. Wajahnya keriput, rambutnya hampir seluruhnya putih, dan langkahnya lambat, tapi tetap tegap. Wanita itu bernama Bu Rahayu, usia 76 tahun. Ia datang sendiri, tanpa ditemani siapapun. Di tangannya tergantung tas kain lusuh yang sepertinya sudah berumur puluhan tahun. Tak ada yang memperhatikannya secara serius, kecuali beberapa orang yang menoleh cepat lalu berbisik pelan ke temannya. "Ngapain juga nenek-nenek kayak gitu ke bank? Ya?" Gumam seorang ibu muda yang berdiri sambil bermain ponsel. "Jangan-jangan salah masuk. Atau mau minta-minta?" Sahut rekannya yang duduk di sebelah. Satpam yang berdiri dekat pintu hanya memandangi Bu Rahayu tanpa ekspresi. Tak ada senyum sambutan seperti biasanya saat menyapa nasabah lain. Ia bahkan sempat mendekat dan bertanya, "Ibu mau kemana?" dengan nada curiga. Bu Rahayu menjawab pelan, "Saya mau ambil uang, Nak. Ada perlu." Satpam itu tidak membalas, hanya mengangguk pendek lalu kembali ke posisinya. Bu Rahayu berjalan pelan menuju mesin antrean, mencoba menekan tombol layar sentuh dengan jari yang bergetar. Setelah beberapa detik mencoba, akhirnya kertas antrean keluar. Nomor A183. Di layar depan tertulis, nomor A169 sedang dilayani. Ada 14 antrean lagi. Ia menoleh ke sekeliling, mencari tempat duduk. Beberapa kursi penuh. Ada satu kursi kosong di antara dua wanita muda yang langsung saling berpandangan saat Bu Rahayu melangkah ke arah mereka. Salah satunya bahkan memalingkan wajah dan menutup hidung. Tapi Bu Rahayu pura-pura tidak melihat. Ia duduk dengan tenang, meletakkan tas kainnya di pangkuan, lalu diam, menatap ke depan. Waktu berjalan. Nomor di layar berubah lambat. Orang-orang keluar masuk. Petugas bank berlalu lalang. Namun tidak satu pun dari mereka yang sekadar menyapa Bu Rahayu. Tak ada yang menawarkan bantuan. Tak ada yang bertanya apakah ia butuh air minum atau ingin dipercepat layanannya. Ia seperti tidak dianggap. Sekitar 50 menit berlalu. Beberapa orang yang datang belakangan sudah selesai dan pergi. Bu Rahayu masih menunggu. Tangannya kadang bergerak memegang tasnya, kadang mengusap keringat di pelipis dengan tisu lusuh dari kantong bajunya. Akhirnya, nomor A183 muncul di layar. Ia berdiri perlahan, berjalan ke loket teller nomor 2. Di sana duduk seorang perempuan muda berambut panjang dan berkacamata. Namanya Mita, petugas teller yang dikenal kaku dan kurang ramah jika melayani nasabah yang menurutnya bukan kelas atas. Begitu melihat Bu Rahayu berdiri di depannya, Mita tak langsung tersenyum. Bahkan hanya menatap cepat lalu menunduk kembali ke layar komputernya. Ia membuka mulut tanpa menatap. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Bu Rahayu mengeluarkan buku tabungan dan menyerahkannya. "Saya mau ambil uang, Nak." Mita menerima buku itu dengan malas. Ia membuka, mengecek saldo. Dahinya sedikit mengernyit, lalu bertanya, "Mau diambil berapa?" 40 juta, jawab Bu Rahayu tenang. Mita sontak menoleh. "Berapa, Bu?" 40 juta, ulang Bu Rahayu. Mita kembali menatap layar komputer. Ia berpikir nenek ini salah sebut angka. Tapi saat dicek, justru yang terlihat di layar membuatnya terpaku. Saldo rekening, Rp327.700.000. Seketika wajah Mita berubah. Ia menelan ludah. Nadanya berubah sopan. "Mohon maaf, Bu. Kami akan proses. Mohon tunggu sebentar, ya." Ia menekan tombol, memanggil supervisor.
Tak lama kemudian, datanglah pria muda mengenakan jas kecil abu-abu, berdiri di sisi Mita. Ia menatap layar komputer, lalu menoleh ke Bu Rahayu. "Selamat pagi, Ibu. Nama saya Andre, kepala layanan. Ibu ingin melakukan penarikan tunai ya? Kami bisa bantu proses di ruang prioritas agar lebih nyaman. Silakan ikut saya sebentar." Beberapa nasabah yang masih menunggu melihat kejadian itu dan mulai bertanya-tanya. Tadi nenek itu dianggap biasa saja, bahkan sempat dicibir. Tapi sekarang, dilayani bak nasabah VIP. Seorang staf wanita membukakan pintu ruangan kecil di sudut, berpendingin udara lebih dingin, dengan sofa empuk dan air mineral di atas meja. Bu Rahayu hanya mengangguk kecil, duduk tenang. Di dalam tas kainnya, ia mengeluarkan map plastik berisi surat-surat. Ada lembaran deposito, sertifikat tanah, dan dokumen lama atas nama mendiang suaminya, Pak Wiryo, mantan pemilik toko emas terbesar di Pasar Pusat sebelum kebakaran hebat tahun 2009. Semua aset disimpan atas nama istrinya, Rahayu Wulandari. Andre membuka satu persatu dokumen itu. Wajahnya berubah serius. Ia paham, ibu tua ini bukan orang sembarangan. Ia langsung memanggil staf lain untuk menyiapkan uang tunai sesuai permintaan. Sementara itu, Mita berdiri di balik loket, terpaku. Ia merasa malu. Beberapa nasabah pun mulai berbisik, bukan lagi menghina, tapi merasa tidak enak karena tadi ikut memandang rendah nenek itu. 15 menit kemudian, Bu Rahayu keluar dari ruang prioritas dengan uang tunai dalam tas ziplock khusus, diantar oleh 2 staf bank dan seorang satpam yang tadi diam saja waktu ia datang. Namun sebelum benar-benar keluar, Bu Rahayu berhenti di tengah ruangan. Ia menoleh ke arah para petugas bank, lalu berkata dengan suara pelan namun terdengar jelas. "Lain kali, jangan tunggu orang bawa uang banyak dulu baru kalian hormati. Hari ini saya tidak marah. Saya cuma kasihan. Kalian melayani orang, tapi lupa cara menghormati manusia." Semua orang di ruangan itu diam. Tak ada yang bersuara. Bahkan mesin antrean pun seolah berhenti berbunyi. Bu Rahayu berjalan keluar dengan langkah pelan namun mantap. Di belakangnya, beberapa pegawai hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Dan tanpa mereka sadari, seorang pengunjung merekam semua kejadian itu dari awal hingga akhir. Besoknya, video itu viral. Sehari setelah kejadian di bank, nama Bu Rahayu mulai jadi bahan pembicaraan di media sosial. Sebuah video berdurasi 4 menit yang memperlihatkan bagaimana awalnya ia diperlakukan tidak layak oleh pegawai bank, lalu berubah dihormati setelah memperlihatkan isi tabungannya, menyebar cepat. Komentar demi komentar membanjiri unggahan tersebut. "Gini nih kalau orang cuma lihat penampilan. Salut sama ibu ini. Masih sabar padahal diperlakukan begitu. Mental orang kita, suka hormat kalau lihat uang, bukan lihat orang." Video itu bahkan sampai ke meja redaksi media online. Sejumlah portal berita lokal menuliskan kisahnya dengan judul bombastis seperti "Nenek dibentak saat ambil uang, ternyata simpan ratusan juta," atau "Dikira pengemis, ternyata mantan istri bos emas." Tapi semua pemberitaan itu tidak menggunakan nama asli. Bu Rahayu memang tidak memberi izin siapapun untuk menyebut identitasnya secara terbuka. Di rumah kontrakannya yang berada di gang kecil daerah belakang Pasar Lama, Bu Rahayu menjalani hari seperti biasa. Ia menyapu halaman kecil, memasak nasi, dan duduk di kursi plastik depan rumah sambil memetik daun kelor. Tak ada kesan bahwa ia baru saja membuat viral satu kota. Ia juga tidak memiliki ponsel pintar, hanya handphone biasa yang bisa digunakan untuk menerima panggilan dan SMS. Tetangganya, Bu Murni, datang pagi itu sambil membawa ponsel. Dengan mata membelalak, ia menunjukkan video viral tersebut ke Bu Rahayu. "Bu, ini sampai masuk berita. Itu ibu kan? Baju yang sama, tas kain itu juga, persis. Ya Allah, ibu terkenal sekarang.
seru Bu Murni. Bu Rahayu hanya tersenyum kecil. Ia tidak terlihat bangga atau merasa hebat. Malah sebaliknya, wajahnya terlihat tenang dan datar. Biarin aja, Murni. Nggak penting juga jadi perhatian orang. Saya cuma datang ke Ban, bukan mau cari sensasi. Jawabnya pelan. Bu Murni mengangguk pelan, lalu duduk di sebelah Bu Rahayu. Ia tahu betul bagaimana kehidupan Bu Rahayu selama ini. Meski tinggal di lingkungan sederhana, tidak pernah satu kali pun Bu Rahayu minta bantuan. Ia juga tak pernah bicara soal masa lalunya, soal suami, atau soal harta. Dari luar, tak ada satupun yang mengira bahwa wanita tua ini pernah hidup berkecukupan, apalagi punya tabungan ratusan juta. Warga sekitar mengenal Bu Rahayu sebagai wanita mandiri. Ia tidak memiliki anak. Suaminya, Pak Wiryo, meninggal belasan tahun lalu karena serangan jantung saat sedang membantu warga korban kebakaran pasar. Sejak saat itu, Bu Rahayu menjual aset toko emas mereka yang hangus dan menyimpan semua hasil penjualan di bank. Ia berhenti berdagang, memilih hidup tenang dan sederhana, hanya mengajar mengaji anak-anak kecil dan sesekali membantu tetangga yang butuh tumpangan ke puskesmas. Tidak ada yang tahu bahwa setiap bulan ia juga rutin menyisihkan uang untuk dikirim ke panti jompo dan panti asuhan di luar kota. Ia melakukannya diam-diam, tidak lewat lembaga, tapi langsung transfer ke pengurus masing-masing tempat. Nama pengirimnya tak pernah ia cantumkan. Ia hanya menulis, "Dari yang peduli." Ketika berita tentang dirinya makin ramai, bank tempat kejadian pun mulai kalang kabut. Kantor pusat mengirim tim untuk investigasi internal. Mereka memanggil beberapa pegawai yang terekam dalam video. Teller bernama Mita, satpam, dan supervisor yang saat itu bertugas diminta membuat laporan tertulis. Pimpinan cabang lalu menghubungi nomor rumah Bu Rahayu, meminta izin untuk datang langsung ke rumah dan meminta maaf. Tapi Bu Rahayu menolak. "Tidak perlu datang, Pak. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Saya tidak ingin kasus ini dibahas lagi. Saya tidak sakit hati. Cuma kecewa saja," katanya lewat sambungan telepon. Meski begitu, pihak bank tetap merasa perlu bertindak. Mereka akhirnya menerbitkan permintaan maaf publik di akun media sosial resmi, lengkap dengan pernyataan bahwa mereka akan menindak tegas sikap tidak profesional dari staf yang bersangkutan. Sementara itu, beberapa wartawan mencoba mendatangi rumah Bu Rahayu. Namun ia tetap tidak ingin diwawancarai. Ia merasa tidak penting untuk menjelaskan siapa dirinya. Bahkan ketika ada media televisi lokal yang membawa tim kamera ke depan rumahnya, ia hanya keluar sebentar, lalu menutup pagar kecil sambil berkata, "Maaf, saya nggak cocok di depan kamera. Lebih baik kasih ruang buat cerita orang lain yang lebih butuh." Hal yang membuat beberapa orang terkejut adalah ketika seorang pria parubaya dengan mobil mewah datang ke rumah Bu Rahayu siang hari. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Subekti, mantan anak buah suaminya dulu yang kini menjadi pemilik salah satu perusahaan logistik besar di kota. Pak Subekti datang untuk mengajak Bu Rahayu tinggal bersamanya. Ia berkata, "Bu, rumah ini sudah tidak pantas. Ibu tinggal ikut saya saja. Saya punya rumah luas, pembantu juga ada. Ibu nggak usah hidup susah begini." Namun jawaban Bu Rahayu mengejutkan semua orang. "Subekti, saya tahu kamu baik. Tapi saya nyaman di sini. Saya tidur tenang di rumah kecil ini, tidak takut kehilangan apa-apa. Kalau saya tinggal di rumah besar, saya takut kehilangan ketulusan." Pak Subekti terdiam. Ia akhirnya pamit, setelah menitipkan satu kotak makanan dan bingkisan sembako. Bu Rahayu menerimanya dengan senyum hangat, lalu membagikan sembako itu ke 3 tetangga yang rumahnya jauh lebih kecil dari miliknya. Hingga hari itu, ia masih jadi bahan pembicaraan. Tapi bagi Bu Rahayu, semua ini bukan tentang dirinya. Bukan soal saldo rekening, atau soal video viral. Baginya, kejadian di bank kemarin hanya membuka satu kenyataan pahit.
Orang tidak dinilai dari siapa dirinya, tapi dari berapa banyak uang yang dibawanya. Dan itulah yang diam-diam membuatnya sedih. Sehari setelah kejadian di bank, nama Bu Rahayu mulai jadi bahan pembicaraan di media sosial. Sebuah video berdurasi 4 menit yang memperlihatkan bagaimana awalnya ia diperlakukan tidak layak oleh pegawai bank, lalu berubah dihormati setelah memperlihatkan isi tabungannya, menyebar cepat. Komentar demi komentar membanjiri unggahan tersebut. Gini nih kalau orang cuma lihat penampilan. Salut sama ibu ini. Masih sabar padahal diperlakukan begitu. Mental orang kita suka hormat kalau lihat uang, bukan lihat orang. Video itu bahkan sampai ke meja redaksi media online. Sejumlah portal berita lokal menuliskan kisahnya dengan judul bombastis seperti "Nenek dibentak saat ambil uang, ternyata simpan ratusan juta," atau "Dikira pengemis, ternyata mantan istri bos emas." Tapi semua pemberitaan itu tidak menggunakan nama asli. Bu Rahayu memang tidak memberi izin siapapun untuk menyebut identitasnya secara terbuka. Di rumah kontrakannya yang berada di gang kecil daerah belakang Pasar Lama, Bu Rahayu menjalani hari seperti biasa. Ia menyapu halaman kecil, memasak nasi, dan duduk di kursi plastik depan rumah sambil memetik daun kelor. Tak ada kesan bahwa ia baru saja membuat viral satu kota. Ia juga tidak memiliki ponsel pintar, hanya handphone biasa yang bisa digunakan untuk menerima panggilan dan SMS. Tetangganya, Bu Murni, datang pagi itu sambil membawa ponsel. Dengan mata membelalak, ia menunjukkan video viral tersebut ke Bu Rahayu. "Bu, ini sampai masuk berita. Itu ibu kan? Baju yang sama, tas kain itu juga. Persis. Ya Allah, ibu terkenal sekarang," seru Bu Murni. Bu Rahayu hanya tersenyum kecil. Ia tidak terlihat bangga atau merasa hebat. Malah sebaliknya, wajahnya terlihat tenang dan datar. "Biarin aja, Murni. Nggak penting juga jadi perhatian orang. Saya cuma datang ke bank, bukan mau cari sensasi," jawabnya pelan. Bu Murni mengangguk pelan, lalu duduk di sebelah Bu Rahayu. Ia tahu betul bagaimana kehidupan Bu Rahayu selama ini. Meski tinggal di lingkungan sederhana, tidak pernah satu kali pun Bu Rahayu minta bantuan. Ia juga tak pernah bicara soal masa lalunya, soal suami, atau soal harta. Dari luar, tak ada satupun yang mengira bahwa wanita tua ini pernah hidup berkecukupan, apalagi punya tabungan ratusan juta. Warga sekitar mengenal Bu Rahayu sebagai wanita mandiri. Ia tidak memiliki anak. Suaminya, Pak Wiryo, meninggal belasan tahun lalu karena serangan jantung saat sedang membantu warga korban kebakaran pasar. Sejak saat itu, Bu Rahayu menjual aset toko emas mereka yang hangus dan menyimpan semua hasil penjualan di bank. Ia berhenti berdagang, memilih hidup tenang dan sederhana, hanya mengajar mengaji anak-anak kecil dan sesekali membantu tetangga yang butuh tumpangan ke puskesmas. Tidak ada yang tahu bahwa setiap bulan ia juga rutin menyisihkan uang untuk dikirim ke panti jompo dan panti asuhan di luar kota. Ia melakukannya diam-diam, tidak lewat lembaga, tapi langsung transfer ke pengurus masing-masing tempat. Nama pengirimnya tak pernah ia cantumkan. Ia hanya menulis, "Dari yang peduli." Ketika berita tentang dirinya makin ramai, bank tempat kejadian pun mulai kalang kabut. Kantor pusat mengirim tim untuk investigasi internal. Mereka memanggil beberapa pegawai yang terekam dalam video. Teller bernama Mita, satpam, dan supervisor yang saat itu bertugas diminta membuat laporan tertulis. Pimpinan cabang lalu menghubungi nomor rumah Bu Rahayu, meminta izin untuk datang langsung ke rumah dan meminta maaf. Tapi Bu Rahayu menolak. "Tidak perlu datang, Pak. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Saya tidak ingin kasus ini dibahas lagi. Saya tidak sakit hati. Cuma kecewa saja," katanya lewat sambungan telepon. Meski begitu, pihak bank tetap merasa perlu bertindak. Mereka akhirnya menerbitkan permintaan maaf publik di akun media sosial resmi,
lengkap dengan pernyataan bahwa mereka akan menindak tegas sikap tidak profesional dari staf yang bersangkutan. Sementara itu, beberapa wartawan mencoba mendatangi rumah Bu Rahayu. Namun ia tetap tidak ingin diwawancarai. Ia merasa tidak penting untuk menjelaskan siapa dirinya. Bahkan ketika ada media televisi lokal yang membawa tim kamera ke depan rumahnya, ia hanya keluar sebentar, lalu menutup pagar kecil sambil berkata, "Maaf, saya nggak cocok di depan kamera. Lebih baik kasih ruang buat cerita orang lain yang lebih butuh." Hal yang membuat beberapa orang terkejut adalah ketika seorang pria parubaya dengan mobil mewah datang ke rumah Bu Rahayu siang hari. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Subekti, mantan anak buah suaminya dulu yang kini menjadi pemilik salah satu perusahaan logistik besar di kota. Pak Subekti datang untuk mengajak Bu Rahayu tinggal bersamanya. Ia berkata, "Bu, rumah ini sudah tidak pantas. Ibu tinggal ikut saya saja. Saya punya rumah luas, pembantu juga ada. Ibu nggak usah hidup susah begini." Namun jawaban Bu Rahayu mengejutkan semua orang. "Subekti, saya tahu kamu baik, tapi saya nyaman di sini. Saya tidur tenang di rumah kecil ini, tidak takut kehilangan apa-apa. Kalau saya tinggal di rumah besar, saya takut kehilangan ketulusan." Pak Subekti terdiam. Ia akhirnya pamit, setelah menitipkan satu kotak makanan dan bingkisan sembako. Bu Rahayu menerimanya dengan senyum hangat, lalu membagikan sembako itu ke 3 tetangga yang rumahnya jauh lebih kecil dari miliknya. Hingga hari itu, ia masih jadi bahan pembicaraan. Tapi bagi Bu Rahayu, semua ini bukan tentang dirinya. Bukan soal saldo rekening, atau soal video viral. Baginya, kejadian di bank kemarin hanya membuka satu kenyataan pahit. Orang tidak dinilai dari siapa dirinya, tapi dari berapa banyak uang yang dibawanya. Dan itulah yang diam-diam membuatnya sedih. Pagi itu Bu Rahayu baru saja menyapu halaman kecil di depan kontrakannya ketika seseorang mengetuk pintu pagar. Ia mengira itu Pak Mamat, tukang sayur langganannya yang biasanya mampir jam 8. Tapi begitu pintu dibuka, tampak seorang wanita mengenakan gamis mahal dengan tas branded menggantung di lengan. Wajahnya dirias tipis tapi rapi. Di belakangnya berdiri seorang remaja laki-laki yang tampak malu-malu. "Bu Rahayu?" sapanya dengan senyum. Bu Rahayu sempat memicingkan mata, memperhatikan lebih saksama. Beberapa detik kemudian, ekspresinya datar. Ia mengenali wanita itu. Namanya Dewi, keponakan almarhum suaminya. Anak dari kakak iparnya yang dulu sering datang ke rumah saat Pak Wiryo masih hidup, tapi menghilang setelah toko emas mereka terbakar dan keluarga mereka terpuruk. "Masuklah, kalau memang mau masuk," ucap Bu Rahayu singkat, lalu memutar tubuhnya kembali ke dalam rumah. Dewi sedikit canggung, namun tetap mengikuti. Ia menarik tangan anaknya masuk ke dalam. Bu Rahayu menyuguhkan 2 gelas air putih dan duduk di kursi rotan di ruang tamu. Tak ada basa-basi. Ia hanya menatap Dewi, menunggu. "Maaf, Bu, saya datang gak memberi kabar dulu," ucap Dewi membuka pembicaraan. "Saya lihat berita viral kemarin. Saya kaget. Saya pikir Ibu sudah pindah dari sini sejak lama." Bu Rahayu tidak menanggapi. Dewi melanjutkan, "Saya datang bukan untuk numpang tenar atau minta uang, Bu. Saya cuma ingin minta maaf. Dulu waktu Ibu jatuh, saya dan keluarga memang menjauh. Bukan karena kami gak peduli, tapi kami juga lagi susah waktu itu." Bu Rahayu menyandarkan punggungnya dan menatap lurus ke arah Dewi. "Kamu tahu, saya dan Pak Wiryo dulu anggap kamu kayak anak sendiri. Waktu kamu butuh uang kuliah, siapa yang bantu? Waktu suamimu kena PHK, siapa yang kasih pinjaman tanpa nagih? Tapi setelah toko terbakar, satu pun gak datang," kata Bu Rahayu, tenang tapi dingin. Dewi tertunduk. Anaknya hanya menatap lantai. "Saya malu, Bu. Saya akui, kami salah.
Sekarang saya cuma minta satu kesempatan. Bukan untuk minta bagian dari apapun, tapi buat menebus kesalahan. Mau menebus gimana? Tanya Bu Rahayu. Dewi terdiam, lalu merogoh tasnya. Ia mengeluarkan sebuah map dan menyerahkannya. Ini berkas sekolah anak saya. Dia lulus SMP tahun ini. Kami nggak sanggup masukin dia ke SMA favorit. Saya kerja serabutan, kadang bersih-bersih rumah, kadang bantu catering. Kalau ibu bisa bantu, saya nggak akan lupakan selamanya. Bu Rahayu menatap dokumen itu sebentar, lalu menutupnya kembali. Begini, saya nggak punya kewajiban bantu siapapun sekarang. Tapi kalau kamu jujur dan memang mau berubah, saya bantu. Bukan karena kita keluarga, tapi karena anakmu nggak salah. Dia harus sekolah. Tapi saya juga mau kamu jujur terus. Jangan datang cuma pas butuh. Dewi menangis pelan. Ia mengangguk cepat. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Tapi bantuannya bukan dalam bentuk uang tunai. Saya yang akan bayarkan langsung ke sekolah. Kamu nggak usah repot-repot datang minta lagi. Dan kamu juga jangan bawa-bawa cerita ini ke media atau sosial media. Sekali saya tahu kamu cari sensasi, bantuan saya cukup sampai sini. Siap, Bu. Saya janji. Dewi dan anaknya pulang sekitar pukul 9. Setelah mereka pergi, Bu Rahayu duduk diam cukup lama. Matanya menatap jendela depan rumahnya yang sudah retak di sisi kiri. Ia teringat masa-masa sulit dulu, saat satu persatu kerabat yang pernah dibantunya memilih pergi. Ia tak menaruh dendam. Tapi ia tidak lupa. Siangnya, sebuah mobil kembali berhenti di depan gang. Kali ini datang seorang pria berjas, membawa koper kecil. Ia memperkenalkan diri sebagai bagian dari tim manajemen aset bank tempat Bu Rahayu menjadi nasabah. Namanya Reza. Dengan penuh sopan, Reza menyodorkan proposal kerjasama investasi. Ia menjelaskan panjang lebar soal peluang keuntungan, keamanan dana, dan pengelolaan profesional. Ia bahkan menawarkan pengurusan warisan bila Bu Rahayu berkenan membuat perencanaan. Bu Rahayu menyimak tanpa menyela. Setelah Reza selesai, Bu Rahayu hanya berkata singkat, "Saya tidak butuh orang pintar yang datang belakangan. Dulu, waktu saya pakai baju lusuh dan datang ke bank, diabaikan. Sekarang karena kalian tahu ada uang, kalian datang dengan koper. Saya tidak tertarik." Reza mencoba meyakinkan, bahkan menyebutkan jumlah bunga potensial dari pengelolaan aset. Tapi Bu Rahayu tetap tidak bergeming. Ia menolak dengan halus tapi tegas. Reza akhirnya pamit dengan wajah kaku, menyadari misinya gagal. Sore menjelang maghrib, Bu Rahayu duduk di beranda, memegang map kecil berisi rencana distribusi asetnya. Ia sudah memutuskan, sebagian akan dialokasikan ke 3 tempat. Sekolah informal anak jalanan di Tanah Merah, sebuah panti jompo di Cibinong, dan pondok penghafal Al-Quran di Sukabumi. Bukan karena mereka memintanya, tapi karena ia tahu tempat-tempat itu benar-benar bekerja tanpa sorotan, tanpa publikasi, dan tanpa merengek. Ia tidak ingin hartanya diambil keluarga yang hanya muncul saat kamera menyala, atau saat rekeningnya ramai disebut. Ia ingin meninggalkan sesuatu yang berbekas diam-diam, bukan untuk dikenang, tapi untuk dimanfaatkan secara nyata. Baginya, harta adalah titipan, dan harga diri tidak bisa dibeli meski orang lain menawar dengan fasilitas, penghargaan, atau hubungan darah. Hari itu mendung sejak pagi, udara lembab. Bu Rahayu baru saja selesai membersihkan kamar belakang ketika suara motor berhenti di depan rumahnya. 2 orang pria turun, satu di antaranya membawa tas ransel besar, satunya lagi menggenggam map coklat. Wajah mereka tak asing. Mereka adalah 2 keponakan jauh dari pihak almarhum suaminya, Johan dan Tegar, anak dari sepupu Pak Wiryo. 2 orang ini terakhir kali datang ke rumah lebih dari 10 tahun lalu,
Itu pun saat sedang butuh pinjaman uang untuk modal bisnis kuliner mereka, yang akhirnya bangkrut tak lama setelahnya. Sejak itu, tidak ada kabar. Tidak ada telepon. Tidak pernah datang saat Bu Rahayu sakit atau ketika rumahnya sempat hampir roboh tertimpa pohon. Kini, mereka datang dengan wajah ramah dan senyum lebar. "Assalamualaikum, Bude. Sehat, Bude? Lama nggak ketemu ya?" ucap Johan sambil menyalami tangan Bu Rahayu. Bu Rahayu tidak langsung menjawab. Matanya menatap keduanya bergantian, lalu membukakan pintu. "Masuk kalau mau ngomong baik-baik. Kalau cuma mau akal-akalan, pulang saja dari sekarang," ujarnya datar. Johan tertawa kecil, pura-pura tidak terganggu. "Wah, Bude masih galak kayak dulu. Tapi kita beneran mau silaturahmi. Dengar-dengar, Bude sekarang jadi pembicaraan di mana-mana. Hebat, viral." "Viral itu bukan pencapaian," potong Bu Rahayu, lalu duduk di kursi rotan yang sudah agak renggang di bagian sandaran. Tegar membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah proposal bisnis. Isinya rencana membuka kedai kopi kekinian, lengkap dengan branding, foto desain interior, dan estimasi modal. Mereka mengajukan permintaan bantuan dana sebesar 120 juta rupiah, dengan iming-iming bagi hasil keuntungan tiap bulan. "Bude kan gak mungkin pakai semua uang Bude. Daripada disimpan, mending kita kelola. Lumayan, bisa terus berkembang," kata Tegar sambil menyodorkan map. Bu Rahayu membuka pelan, membaca sekilas, lalu menutupnya kembali. Tidak ada ekspresi tertarik. "Kalian tahu, dulu saya pernah bantu kalian. Tanpa bunga, tanpa surat perjanjian. Hasilnya, nggak balik sepeser pun. Bahkan kabar pun nggak ada," ujarnya tenang. Johan mencoba tersenyum. "Iya, itu kami akui. Dulu kami belum dewasa, belum paham mengelola. Tapi sekarang kami sudah belajar. Kami nggak akan ulangi." Bu Rahayu menghela napas panjang. "Kalian datang setelah saya viral. Kalian datang bukan karena kangen, tapi karena ngiler. Kalau saya masih tinggal di sini tanpa video itu menyebar, kalian gak akan pernah ingat saya." Tegar mencoba membantah. "Nggak gitu, Bude. Tapi fakta bilang begitu. Dan saya bukan orang yang mudah dibohongi. Kalian datang bukan untuk silaturahmi. Kalian datang untuk rebutan warisan yang belum saya bagi." Johan dan Tegar saling pandang. Wajah mereka mulai berubah. Mereka merasa Bu Rahayu terlalu keras. Johan lalu membuka suara dengan nada yang lebih tinggi. "Bude, kami ini juga keluarga. Masa keluarga sendiri nggak dikasih kesempatan? Kalau nanti Bude gak ada, siapa lagi yang megang semua harta itu? Mau dikasih ke orang luar?" Kalimat itu membuat mata Bu Rahayu menatap tajam. "Uang ini bukan warisan dosa. Ini hasil keringat saya dan suami saya. Kami gak minta bantuan dari siapapun waktu bangun toko dulu. Waktu saya ngurus surat-surat, waktu saya sakit sendiri. Kalian di mana?" Tak ada jawaban. Hening. Suara detik jam dinding terdengar jelas. "Saya tidak akan bagikan uang ke orang yang hanya tahu saya setelah saldo saya dibuka. Kalian pulanglah. Mau marah silakan. Tapi jangan paksa saya hormati orang yang datang hanya untuk rebutan." Johan berdiri dengan napas berat. Ia menahan emosi, tapi nada suaranya sudah berubah. "Baik, Bude. Tapi jangan salahkan kami kalau nanti kami bicara ke keluarga besar. Mereka juga punya hak. Jangan kira semua diam karena takut." Bu Rahayu tersenyum tipis. "Silakan. Saya sudah siapkan surat wasiat dan saya tahu betul hukum pembagian aset. Keluarga bisa menuntut, tapi hanya yang berhak secara hukum. Dan dari data keluarga, kalian tidak masuk. Jadi jangan pakai nama keluarga besar buat memeras."
Johan dan Tegar akhirnya pamit dengan raut wajah kecewa bercampur kesal. Mereka keluar rumah tanpa menyalami tangan Bu Rahayu seperti saat datang. Sore harinya, Bu Rahayu pergi ke notaris langganannya. Ia membawa berkas surat tanah, salinan deposito, dan buku tabungan. Ia duduk di ruang tunggu selama 15 menit sebelum dipanggil masuk. Notaris yang sudah cukup sepuh itu tersenyum melihat kedatangannya. "Ibu Rahayu, saya sudah siapkan draft wasiat sesuai permintaan Ibu minggu lalu. Tapi setelah kejadian viral kemarin, ada perubahan yang Ibu mau tambahkan?" Bu Rahayu mengangguk. "Ya, saya ingin buat lebih rinci, lebih kuat, biar gak ada yang bisa ganggu-gugat." Ia meminta agar penyaluran harta warisnya dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, kepada yayasan-yayasan sosial yang sudah ia bantu secara rutin. Kedua, untuk beberapa tetangga yang selama ini setia membantu tanpa pamrih. Dan ketiga, sebagian kecil untuk biaya perawatan makam suami dan dirinya kelak. Tidak ada nama keluarga besar dalam daftar. Notaris mengangguk. Ia tahu permintaan itu tak biasa. Tapi ia paham, semua ini bentuk kehati-hatian. Banyak orang baik berubah jadi serigala saat uang jadi urusan utama. Malamnya, Bu Rahayu duduk sendirian di teras. Lampu neon tua menggantung lemah di langit-langit. Ia menatap halaman kosong, mengingat kembali wajah-wajah yang hari ini datang hanya untuk meminta, bukan untuk menemani. Hatinya tidak sakit. Tapi ia mengerti satu hal, orang-orang akan lebih menghormati dompetmu daripada dirimu sendiri. Dan ia sudah terlalu tua untuk berpura-pura tidak tahu kenyataan itu. Pukul 9.30 pagi, Bu Rahayu duduk di ruang tamu rumah kontrakannya. Di meja kecilnya, terbuka beberapa lembar kertas. Itu adalah surat persetujuan pengurusan lahan makam keluarga. Ia menatapnya cukup lama. Matanya tak berkedip, bibirnya diam, tapi pikirannya sibuk. Hari itu, ia berencana datang ke kantor kelurahan untuk menyelesaikan satu hal yang sudah lama ia simpan, tempat peristirahatan terakhirnya sendiri. Sejak almarhum Pak Wiryo meninggal dan dimakamkan di lahan keluarga besar di pemakaman khusus di Cilengsi, Bu Rahayu tak pernah menyinggung soal tempat ia akan dikubur kelak. Tapi setelah kejadian beberapa hari terakhir, ia sadar, dalam hidup, bahkan tempat untuk mati pun perlu diurus sendiri, kalau tidak ingin dipermainkan orang. Ia pergi naik ojek menuju kelurahan, membawa map plastik berisi fotokopi KTP, kartu keluarga, serta surat pernyataan ahli waris suaminya. Di loket pelayanan, seorang petugas muda menyambut. Ramah, tapi cepat tanggap saat melihat nama di dokumen. Rahayu Wulandari. Petugas itu tersenyum sopan. "Ibu ini yang kemarin viral ya?" tanyanya pelan. Bu Rahayu hanya mengangguk. "Saya mau ngurus surat untuk lahan pemakaman. Saya nggak mau ngerepotin siapapun pas saya sudah gak ada." Petugas itu sempat diam beberapa detik, lalu mengangguk. "Baik, Bu. Tapi kalau boleh tahu, kenapa bukan di lahan keluarga? Di Cilengsi kan ada makam suami Ibu." Bu Rahayu menatap langsung ke matanya. "Karena keluarga saya sudah tidak menganggap saya bagian dari mereka. Saya tidak mau mati lalu diperdebatkan juga." Petugas itu tak berani bertanya lebih lanjut. Ia mulai mengetik dan menyusun berkas. Tapi setelah 15 menit, ia kembali ke meja Bu Rahayu sambil membawa kabar tak menyenangkan. "Maaf, Bu. Untuk lahan makam di sekitar sini sudah penuh. Bahkan antrean untuk pendaftaran tahun depan sudah ditutup. Kecuali Ibu punya koneksi atau rekomendasi dari pihak RT dan RW." Bu Rahayu tidak terlihat kaget. Ia hanya menatap keluar jendela. "Berarti saya harus mati lebih dulu baru dikasih tempat, ya?" Petugas itu tersenyum kaku, tidak tahu harus menjawab apa. Bu Rahayu hanya berdiri, mengemas kembali dokumennya, dan berjalan pelan keluar kantor. Ia tidak marah.
Ia sudah terbiasa ditolak secara halus dengan cara sistematis. Dalam perjalanan pulang, ia memutuskan berhenti sebentar di sebuah lapangan kosong dekat musala kecil di ujung gang belakang pasar. Disitulah Pak Wiryo pernah berkata, "Kalau aku mati, kuburkan aku di tempat sepi, supaya nggak ganggu orang dan orang nggak perlu repot ziarah." Tapi realitanya, setelah wafat, keluarga besar suaminya mengambil alih dan memindahkan jenazah ke kompleks keluarga. Kini, Bu Rahayu mempertimbangkan kembali niat lama suaminya itu. Ia menghampiri takmir musala, seorang pria tua bernama Pak Yadi yang sudah mengenalnya bertahun-tahun. "Pak, lapangan belakang musala itu masih milik siapa?" tanyanya langsung. Pak Yadi agak kaget dengan pertanyaannya. Tapi setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Itu milik wakaf lama. Dulu rencananya mau dibangun tempat belajar. Tapi nggak jadi karena dananya macet. Sekarang nganggur aja. Kalau saya bantu bersihkan, rapikan, lalu saya sumbang sebagian untuk dipagarin, saya bisa minta satu sudut buat saya dikubur di situ, Pak." Pak Yadi terdiam lama. Ia tahu Bu Rahayu bukan tipe orang sembarangan bicara. Ia juga tahu betul bahwa perempuan tua itu bukan orang miskin meskipun hidup sangat sederhana. "Saya pribadi nggak keberatan. Tapi itu urusan besar, Bu. Harus dibicarakan ke pengurus musala dan RT RW. Tapi kalau niat Ibu baik, saya bantu sampaikan," kata Pak Yadi akhirnya. 2 hari kemudian, diadakan rapat kecil di serambi musala. Pengurus RT, RW, dan beberapa tokoh kampung hadir. Bu Rahayu duduk di baris belakang. Tidak banyak bicara. Pak Yadi yang menjelaskan maksud dan permintaan Bu Rahayu. Beberapa orang sempat menyampaikan kekhawatiran soal izin, soal status tanah, soal reaksi warga. Tapi yang mengejutkan, justru warga yang paling muda yang bicara lantang. "Kalau cuma satu makam buat Ibu Rahayu, saya setuju. Kita malah harusnya malu. Ibu ini bantuin tetangga dari dulu. Nggak pernah pilih kasih. Nggak ada satu anak pun yang minta bantuan sekolah ditolak. Dia gak punya keluarga dekat. Siapa lagi yang bantu kalau bukan kita?" Lalu satu persatu warga menyetujui. Bahkan 2 tetangga dekatnya menawarkan membantu biaya untuk pengurusan surat lahan dan membuat pagar kecil di sisi lapangan musala itu. Bu Rahayu tidak berkata banyak. Ia hanya mengangguk, lalu berdiri dan bicara sekali saja. "Saya bukan ingin mati cepat. Tapi saya tidak ingin menyusahkan siapa-siapa kalau ajal datang. Saya tidak punya anak. Saya hanya ingin tahu bahwa saya masih bisa dikubur di tanah yang saya huni puluhan tahun ini." Semua orang yang hadir tertunduk. Seminggu kemudian, Bu Rahayu menyumbang sejumlah dana untuk pembenahan musala dan lapangan kosong di belakangnya. Ia juga meminta satu papan kecil ditancapkan di sudut lapangan itu, bertuliskan, "Tanah ini bukan untuk saya sendiri, tapi untuk siapa saja yang selama hidupnya memanusiakan manusia." Tak ada namanya tertulis. Tak ada keterangan bahwa itu donasi pribadi. Tapi semua warga tahu, itu datang dari Bu Rahayu. Dan sejak hari itu, warga yang semula tidak mengenal dekat beliau pun mulai mendekat. Anak-anak mengaji kembali ramai. Beberapa orang tua mulai rutin datang bersih-bersih musala. Semua seolah mulai tergerak, tanpa pernah diminta. Bu Rahayu tidak menjadikan uangnya sebagai alat kuasa. Ia tidak pernah menyuruh atau menyombong. Tapi ketulusan dan sikap tegasnya membuat orang perlahan menyadari bahwa yang membuat seseorang dihormati bukan saldo rekening, tapi nilai yang ia tanam dan wariskan dalam diam. Mereka tidak memberinya tempat di pemakaman umum, tapi mereka memberikan tempat di hati. Dan itu cukup. Tanda centang putih tebal bab 6 selesai. Panjang melebihi 4.600. Hari itu, suasana di gang tempat Bu Rahayu tinggal terlihat sedikit lebih ramai. Beberapa warga yang biasa tak peduli mulai lebih sering melintas di depan rumahnya. Ada yang pura-pura lewat sambil menatap lama ke dalam,
Ada pula yang sengaja duduk-duduk tak jauh dari pagar seolah ingin menyapa tapi tak tahu bagaimana caranya. Ketenaran mendadak Bu Rahayu rupanya bukan hanya menarik perhatian dunia maya dan kalangan sosial, tapi juga diam-diam menggugah rasa ingin tahu orang-orang yang selama ini tinggal satu lingkungan dengannya, terutama yang mata dan telinganya tajam kalau menyangkut soal uang. Salah satunya adalah Bu Yuli, istri dari Pak RW setempat, yang sejak video viral itu tersebar, mulai merasa bahwa ia semestinya lebih dilibatkan dalam urusan Bu Rahayu. Bukan karena peduli, tapi karena ia melihat peluang. Menurut pikirannya, kalau Bu Rahayu memang punya uang sebanyak itu, dan tidak ada anak atau ahli waris, maka orang terdekatlah yang patut membimbing beliau agar uangnya tak jatuh ke tangan yang salah. Itulah sebabnya Bu Yuli beberapa hari terakhir sering datang membawa makanan ke rumah Bu Rahayu. Kadang sayur lodeh, kadang gorengan, kadang cuma sepiring kecil kerupuk. Ia datang tanpa diminta, berbasa-basi, sambil pelan-pelan membuka obrolan tentang masa depan. Bu Rahayu, saya tuh kepikiran loh, ibu di usia segini sendirian, nggak ada keluarga dekat. Kalau ada apa-apa gimana? Saya dan Pak RW bersedia kok bantu urus segala macam surat atau jaga-jaga kalau ibu butuh sesuatu. Bu Rahayu hanya tersenyum dan mengangguk, tanpa mengiyakan atau menolak. Ia paham benar maksud terselubung di balik perhatian yang mendadak itu. Tapi ia membiarkan saja. Bagi Bu Rahayu, siapapun yang datang karena uang, akan tampak dengan sendirinya ketika tidak diberi. Namun yang tak ia duga, ada pihak lain yang jauh lebih nekat dan tidak tahu malu. Malam itu sekitar pukul 22.30, saat sebagian besar warga sudah tidur, terdengar suara langkah kaki pelan di sekitar belakang rumah Bu Rahayu. Pagar seng samping bergeser perlahan, nyaris tanpa suara. Seorang pria berbadan kurus masuk dari sisi dapur. Ia mengenakan hoodie hitam dan membawa tas kecil. Tanpa menyalakan senter, ia langsung menuju ruang tengah. Tangan kirinya memegang linggis kecil, sementara tangan kanan meraba-raba laci dan lemari. Tapi baru beberapa detik membuka laci pertama, suara keras mengejutkan terdengar dari belakang rumah. "Hei! Siapa di dalam?" Lampu halaman menyala. Suara langkah cepat dari beberapa orang muncul. Rupanya Pak Yadi dan dua pemuda masjid sedang patroli malam dan melihat pintu belakang rumah Bu Rahayu dalam posisi terbuka tidak biasa. Mereka curiga, dan benar saja, seorang pria tertangkap sedang mencuri. Pelaku sempat mencoba kabur ke arah dapur, tapi terperosok mengenai ember air dan jatuh. Warga yang lain datang, termasuk Pak RT, dan pria itu berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Wajahnya tidak asing. Ia adalah Andra, anak sulung dari tetangga 3 rumah sebelah, yang dikenal sering berpindah-pindah kerja dan beberapa kali terlibat kasus pencurian ringan di luar kota. Saat ditanya, ia berdalih, "Saya cuma mau cari berkas." Katanya di rumah Bu Rahayu banyak surat penting. Pak RT langsung menyambar. "Berkas apaan? Kalau niatnya baik, kenapa datang malam-malam bawa linggis?" Andra tertunduk. Polisi dipanggil, dan ia dibawa ke kantor polsek. Saat diminta keterangan lebih lanjut, terungkap bahwa ia menyusup ke rumah Bu Rahayu karena mendapat informasi dari temannya bahwa di rumah itu tersimpan uang tunai dan perhiasan emas dalam jumlah besar. Informasi itu diperoleh dari seseorang yang dulu bekerja sebagai OB di bank tempat Bu Rahayu viral. Keesokan harinya, berita percobaan pencurian itu menyebar cepat. Warga geger. Banyak yang pura-pura prihatin, tapi tak sedikit juga yang sebenarnya menunggu momen seperti ini sejak lama. Beberapa pihak mendesak Bu Rahayu agar pindah rumah saja. Ada yang menyarankan masuk panti lansia elit, ada pula yang menyarankan tinggal di rumah salah satu pengurus masjid agar lebih aman. Tapi jawaban Bu Rahayu tetap sama. "Saya tidak pindah kemana-mana. Rumah ini bukan besar, tapi penuh kenangan. Kalau saya mati karena dibunuh pun, saya ikhlas. Yang penting saya tidak pernah mencuri hak orang lain."
Jawaban itu membuat sebagian warga terdiam. Bahkan Pak RT yang sebelumnya menyarankan pindah, akhirnya mundur dan berkata, "Saya hormati keputusan Ibu. Tapi saya akan minta pemuda masjid dan warga ronda jaga lebih ketat di sekitar rumah Ibu." Sore harinya, seorang wartawan dari koran lokal datang. Ia meminta izin untuk wawancara dan menulis kisah Bu Rahayu secara lebih mendalam. Tapi seperti biasa, Bu Rahayu menolak halus. "Kalau niatmu baik, jangan ambil cerita orang lain untuk dipublikasikan. Hidup saya bukan cerita inspiratif. Saya cuma orang biasa yang ingin hidup dan mati dengan tenang." Wartawan itu mengangguk pelan dan tidak memaksa. Namun diam-diam, Bu Rahayu malam itu menulis ulang surat wasiatnya. Ia menyelipkan satu kalimat tambahan. "Jika saya meninggal karena sebab tidak wajar, jangan cari balas. Tapi pastikan setiap harta saya tidak jatuh ke tangan orang yang hanya datang ketika saya sudah tiada." Dan sejak kejadian itu, Bu Rahayu mulai menyimpan satu benda tambahan di kamarnya. Peluit kecil dari logam, hadiah dari anak-anak pengajian yang ia ajar dulu. Peluit itu digantung di dinding samping tempat tidurnya, bukan untuk mainan, tapi sebagai penanda bahwa ia tak akan diam lagi kalau ada yang mengusik ketenangannya. Ia bukan takut kehilangan uang, tapi ia takut, jika sampai hari terakhirnya pun, ia hanya dikenang sebagai saldo berjalan, bukan sebagai manusia yang pernah berjuang diam-diam untuk banyak orang. Sudah sebulan sejak peristiwa percobaan pencurian di rumah Bu Rahayu. Setelah kejadian itu, warga menjadi lebih protektif. Anak-anak muda rutin meronda, dan beberapa tetangga gantian mengecek rumah Bu Rahayu tiap malam. Meski begitu, Bu Rahayu tetap seperti biasa, menyapu sendiri, belanja sendiri, makan sendiri. Namun sebuah kejadian tak terduga terjadi pada suatu siang yang panas. Seorang pria paruh baya mengenakan jaket lusuh dan sepatu kotor datang ke rumahnya. Wajahnya lelah, rambutnya sedikit panjang dan tidak terurus. Ia mengetuk pintu pelan tapi berkali-kali. Bu Rahayu yang sedang duduk di teras langsung berdiri dan memandang dari balik pagar. "Bu Rahayu ya?" tanya pria itu pelan. "Iya." "Siapa kamu?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia membuka ransel lusuhnya dan mengeluarkan sebuah amplop lusuh. Dari dalam amplop itu, ia mengeluarkan selembar surat dan sebuah foto lama yang sudah menguning. Saat foto itu disodorkan, tangan Bu Rahayu bergetar. Matanya menatap tajam. Foto itu adalah potret dirinya 25 tahun lalu, bersama seorang bayi lelaki yang sedang digendong. Pria itu kemudian berkata, "Bu, saya Dimas, anak kandung Ibu." Dunia Bu Rahayu terasa berhenti sesaat. Napasnya tercekat, kakinya seperti membatu. Ia menatap pria itu lama, mencoba mengenali wajahnya, mencocokkan dengan ingatan tentang bayi yang ia serahkan pada panti asuhan bertahun-tahun lalu. Dulu, sebelum menikah dengan Pak Wiryo, Bu Rahayu pernah menjalin hubungan singkat yang berujung kehamilan. Karena tekanan keluarga dan situasi sosial saat itu, ia dipaksa menyerahkan anak yang baru dilahirkan ke sebuah yayasan anak yatim. Ia tidak pernah membicarakan hal itu lagi, bahkan kepada suaminya sendiri. Itu luka lama yang ia simpan sendiri. Dan kini, seseorang yang mengaku anaknya berdiri di depannya, memanggilnya, "Bu," dengan suara penuh rasa bersalah. Bu Rahayu tak langsung percaya. "Kalau kamu Dimas, apa buktimu? Siapa nama yayasan yang urus kamu dulu?" Dimas mengeluarkan dokumen, salinan surat adopsi dari yayasan, akta kelahiran lama yang hanya mencantumkan nama Ibu Rahayu W, serta catatan dari pengurus panti yang dulu menyebutkan ciri khas ibu kandungnya, yang semuanya sesuai. "Maaf saya datang mendadak, Bu. Tapi saya bukan datang untuk minta uang," ucap Dimas. "Saya cuma ingin tahu, kenapa dulu saya ditinggal?" Kalimat itu membuat dada Bu Rahayu sesak. Ia duduk kembali, tak kuat berdiri. Saya nggak punya pilihan waktu itu.
Saya bukan orang kuat. Waktu kamu lahir, saya sendiri. Gak ada orang yang bantu. Saya cuma takut kamu gak bisa hidup layak kalau ikut saya. Air mata Dimas jatuh. Tapi ia tetap duduk tenang. Saya tumbuh di panti sampai umur 13. Setelah itu diasuh keluarga asuh di Bandung. Hidup saya gak susah, tapi juga gak istimewa. Saya kerja dari muda, sampai akhirnya jadi montir. Hening. Dimas melanjutkan, saya tahu ibu dari berita viral itu. Saya kaget. Awalnya gak yakin. Tapi saya cari info. Saya hubungi yayasan, dan mereka kasih petunjuk. Makanya saya kesini. Bu Rahayu menunduk. Saya gak pernah nyangka kamu akan muncul. Saya bahkan gak tahu harus bicara apa. Tapi kalau kamu datang buat uang. Saya gak datang buat uang, Bu. Potong Dimas cepat. Saya cuma pengen tahu apakah ibu masih ingat saya. Dan kalau boleh, saya cuma ingin sesekali datang. Bantu ibu bersih-bersih, belanja, atau sekadar ngobrol. Mata Bu Rahayu berkaca. Ia menarik napas panjang. Kamu tahu, selama ini saya dikelilingi orang yang cuma datang karena uang. Tetangga, kerabat, bahkan orang asing. Tapi kamu datang cuma minta waktu. Itu mahal buat saya. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah pelan-pelan. Dimas mulai datang setiap 2 hari sekali. Ia membantu membetulkan genteng rumah Bu Rahayu yang bocor. Ia memperbaiki engsel pintu dapur yang sudah berkarat. Ia membawa buah tangan sederhana, pisang rebus, tempe goreng, kadang hanya teh kotak. Tak sekalipun ia menyinggung soal uang. Bahkan saat beberapa orang mulai menyebar kabar, Bu Rahayu ketemu anak kandungnya yang tiba-tiba muncul, Dimas tetap tenang. Ia tak menggubris orang yang nyinyir, atau mereka yang menuduhnya punya niat tersembunyi. Pak RT pernah menyindir saat ronda. Wah, bisa aja ya, ngaku anak kandung pas ibunya kaya. Tapi Dimas tidak menanggapi. Ia hanya balas, kalau saya cari uang, saya gak akan datang dengan ransel bolong dan sepatu robek, Pak. Sikap Dimas membuat banyak warga berubah pikiran. Beberapa justru mulai menghormatinya. Bahkan Bu Yuli, yang sebelumnya rajin menjilat, mulai menjaga jarak. Mungkin karena ia sadar, tempat terdekat Bu Rahayu sekarang bukan lagi pintu rumahnya, tapi hati anak yang dulu ditinggal dengan berat. Suatu sore, Dimas dan Bu Rahayu duduk di bawah pohon mangga kecil di depan rumah. Dimas sedang memotong ranting, sementara Bu Rahayu mengupas pisang. Ibu percaya saya anak ibu sekarang? Tanya Dimas pelan. Bu Rahayu tersenyum. Saya gak butuh tes DNA. Sikapmu lebih jelas dari bukti manapun. Kalau kamu bukan anak saya, gak mungkin kamu sabar hadapi orang seperti saya. Kalau saya boleh jujur, saya gak pernah marah karena ditinggal. Tapi saya takut ibu menyesal dan gak mau terima saya. Bu Rahayu menggeleng. Saya cuma takut kamu datang sebagai orang asing. Tapi sekarang, kamu pulang. Dan itu cukup. Di dalam rumah, map wasiat milik Bu Rahayu kini telah berubah. Ia sudah menambahkan satu nama baru di lembar terakhir. Bukan untuk diberikan semua hartanya, tapi untuk ditulis dengan satu kalimat. Dimas, anak saya. Bukan karena dia muncul saat saya kaya, tapi karena dia tetap menghargai saya meski saya pernah tak hadir di hidupnya. Pagi itu, Bu Rahayu sedang menyiram tanaman di halaman kecil rumah kontrakannya. Dimas, anak kandungnya, baru saja berangkat kerja sambilan sebagai teknisi AC di daerah Lenteng Agung. Suasana rumah tenang. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang pria datang, berpakaian rapi, mengenakan sepatu kulit dan membawa map coklat. Ia memperkenalkan diri sebagai kurir dari kantor pengacara. Ia menyerahkan surat tertutup kepada Bu Rahayu. Surat panggilan resmi. Bu,
Harap dibaca dan ditandatangani sebagai tanda terima. Bu Rahayu menatap curiga, namun tetap menerima dan menandatangani. Setelah pria itu pergi, ia membuka amplopnya dan membaca isi suratnya pelan-pelan. Matanya langsung memerah. Tangan kanannya bergetar saat membaca kalimat. Panggilan hadir sebagai pihak yang digugat oleh keluarga besar almarhum Bapak Wiryo. Dalam surat itu tertulis jelas bahwa beberapa anggota keluarga besar mendiang suaminya mengajukan gugatan hukum untuk meminta hak atas aset yang saat ini dimiliki Bu Rahayu, termasuk rekening bank, sertifikat tanah, dan surat investasi yang sebelumnya mereka kira tidak bernilai. Yang membuat Bu Rahayu terpukul adalah nama-nama penggugat. Mereka bukan hanya saudara jauh suaminya, tapi juga keponakan-keponakan yang dulu ia bantu biaya sekolahnya. Bahkan satu di antaranya pernah tinggal bersamanya saat mencari kerja di Jakarta. Kini, mereka menggugatnya atas dasar harta bersama. Bu Rahayu membaca ulang surat itu. Mereka menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Siang harinya, Dimas pulang lebih cepat. Wajahnya lelah, tapi berubah jadi murka begitu membaca isi surat tersebut. Jadi mereka masih belum puas ya? Udah datang ke rumah, udah ditolak baik-baik, sekarang malah main hukum? Ucap Dimas dengan suara keras. Bu Rahayu tetap tenang, meski raut wajahnya jelas menahan marah. Mereka kira saya perempuan tua bodoh yang bisa ditekan. Tapi mereka salah. Dimas langsung menghubungi seorang pengacara yang ia kenal, teman SMA-nya yang kini jadi konsultan hukum di daerah Tebet. Namanya Awan. Keesokan harinya, Awan datang ke rumah Bu Rahayu. Ia mempelajari dokumen-dokumen yang Bu Rahayu miliki. Semua lengkap. Sertifikat atas nama pribadi. Tabungan berasal dari penghasilan usaha toko emas lama dan hasil jual rumah masa lalu. Tidak ada bukti bahwa keluarga besar ikut menanam modal. Bu Rahayu, ini murni warisan yang jatuh ke tangan istri sah. Bahkan sebagian aset bukan harta bersama, tapi harta pribadi ibu, jelas Awan tegas. Tapi mereka pintar bersandiwara. Di publik, mereka bilang saya rebut semua hak keluarga. Mereka bawa-bawa nama suami saya, ujar Bu Rahayu pelan. Awan menyarankan agar menghadapi perkara ini secara terbuka tapi hati-hati. Ia akan menyiapkan jawaban hukum lengkap dan memproteksi semua dokumen resmi Bu Rahayu, termasuk memperkuat surat wasiat dan akta hibah yang sudah sempat disiapkan. Hari demi hari, tekanan datang silih berganti. Beberapa media lokal mulai menulis judul provokatif. Nenek viral digugat karena rampas warisan keluarga. Bu Rahayu, istri konglomerat toko emas, terancam kehilangan segalanya. Bu Rahayu tak pernah membuka media sosial. Tapi ia tahu, dunia luar mulai menyudutkannya. Bahkan seorang wartawan TV mencoba menerobos rumahnya, meminta wawancara eksklusif, namun langsung diusir oleh Dimas. Bu Rahayu tetap pada prinsip. Kalau mereka mau perang lewat opini, saya lawan pakai fakta. Tiba hari persidangan pertama. Bu Rahayu datang mengenakan baju sederhana berwarna abu-abu. Dimas mendampingi di sisi kiri. Awan sebagai kuasa hukum sudah menyiapkan berkas pembelaan. Di ruang sidang, terlihat 5 orang penggugat duduk dengan tim pengacara mereka masing-masing. Semua berdasi. Di antara mereka tampak Johan dan Tegar, 2 keponakan jauh yang dulu sempat datang ke rumah dengan membawa proposal bisnis. Mereka sekarang memimpin barisan. Sidang hari itu hanya pembukaan. Hakim memberi waktu 2 minggu untuk masing-masing pihak menyampaikan bukti. Saat keluar dari ruang sidang, Johan sempat berkata lirih namun penuh sinis kepada Bu Rahayu. Kami akan ambil hak kami, Bu. Ibu gak bisa simpan semua sendiri. Bu Rahayu menatap tajam. Ia menjawab dengan kalimat pendek. Kalian hanya bisa ambil kalau saya mati. Tapi bahkan kalau saya mati pun,
Saya sudah atur semua supaya kalian tetap tidak dapat apa-apa. Kembali dari pengadilan, Bu Rahayu langsung bertemu dengan notarisnya. Ia memperkuat surat hibah dengan perincian tambahan. Rumah kontrakan yang ia tinggali akan diwariskan kepada Dimas, lengkap dengan surat keterangan bahwa rumah itu bukan bagian dari harta bersama, tapi properti pribadi hasil jerih payah selama berjualan perhiasan. Ia juga meminta agar 2 akun bank utamanya dialihkan dalam bentuk rekening bersama dengan pengamanan 2 tanda tangan, agar tidak bisa dicairkan secara sepihak, termasuk oleh ahli waris yang menggugat. Bu Rahayu tidak sedang panik. Ia hanya tidak ingin kalah karena lalai. Di tengah badai itu, tetangga-tetangga yang dulu diam, satu persatu mulai menyatakan dukungan. Bu Yanti, seorang janda yang dulu pernah dibantu uang berobat oleh Bu Rahayu, datang membawa semangkuk sop ayam. Bu, saya gak ngerti hukum, tapi saya doakan ibu kuat. Orang baik selalu diuji, Bu, tapi ibu gak sendiri. Beberapa ibu lain pun mulai bersuara. Ada yang datang membawa gorengan, ada yang ikut menjaga rumah malam hari. Mereka bilang, kalau sampai Bu Rahayu kalah, mereka siap bicara sebagai saksi hidup bahwa harta itu murni hasil kerja kerasnya, bukan dari keluarga manapun. Dimas melihat semua itu dengan mata berkaca. Ia sadar, ibunya tidak punya banyak keluarga. Tapi Bu Rahayu punya orang-orang kecil yang siap pasang badan untuknya, karena beliau dulu memanusiakan mereka tanpa pamrih. Bu Rahayu duduk di depan rumah, memandang langit. Dimas, kamu tahu kenapa saya gak pernah takut mereka rebut harta saya? Kenapa, Bu? Karena mereka gak pernah bantu saya kumpulkan semua ini. Tapi kamu tahu yang lebih lucu? Apa? Sekarang mereka harus keluar uang ratusan juta buat bayar pengacara, cuma demi coba rebut uang yang gak pernah mereka sentuh. Harta saya gak berkurang, tapi harga diri mereka habis. Tanggal 22 Juni, sidang ketiga digelar. Hari itu sidang pembuktian akhir dari perkara yang mengguncang hidup Bu Rahayu. Sejak panggilan pertama sampai detik ini, kasusnya telah menyedot perhatian warga sekitar. Bahkan media lokal masih sesekali menulis soal nenek viral digugat keluarga suami. Sejak pagi, Bu Rahayu sudah bersiap. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua. Dimas menemaninya ke pengadilan. Ia menolak naik mobil pengacara, tetap memilih taksi biasa agar tak tampak menyolok. Baginya, sidang bukan panggung. Itu tempat di mana kebenaran diuji, bukan dibesar-besarkan. Di luar ruang sidang, Johan dan Tegar bersama tim pengacara mereka sudah menunggu. Wajah mereka percaya diri. Mereka tahu, walau dokumen resmi ada di tangan Bu Rahayu, mereka membawa satu kartu as. Hari itu mereka menyerahkan satu surat pernyataan dari seorang pria tua bernama Pak Siman, mantan karyawan toko emas mendiang Pak Wiryo, yang menyebut bahwa usaha emas itu dulu dibangun dari dana patungan keluarga besar. Surat itu disusun rapi dan ditandatangani oleh orang tua renta yang saat ini diklaim tinggal di kampung. Pengacara Johan bicara lantang, mencoba menanamkan opini bahwa ada ketidakwajaran dalam pembagian aset, dan bahwa istri tak seharusnya menelan semua hak keluarga. Hakim terlihat tak banyak bicara. Ia mencatat dan mengamati. Tiba giliran Bu Rahayu dan kuasa hukumnya. Awan berdiri dengan raut wajah tenang. Tapi hari itu, ia tidak membawa tumpukan dokumen baru. Hanya satu kotak kayu kecil dibawa masuk oleh asistennya. Kotak itu tampak tua, seperti kotak perhiasan zaman dulu. Awan meminta izin untuk menunjukkan isi kotak itu ke depan majelis hakim. Yang mulia, di dalam kotak ini ada semua bukti yang menunjukkan bahwa harta Bu Rahayu bukan hasil dari harta bersama, melainkan murni jerih payah pribadi. Dan lebih dari itu, ada catatan harian almarhum Bapak Wiryo, suami beliau, yang mencatat bahwa ia menyerahkan seluruh bisnisnya kepada istrinya saat ia didiagnosis gagal ginjal pada 2003. Hakim mengangguk. Kotak dibuka.
Di dalamnya ada tumpukan buku catatan keuangan lama, ada foto lama toko emas saat pertama kali dibuka. Tampak Pak Wiryo duduk di kursi, dan Bu Rahayu berdiri di depan meja etalase. Tapi yang paling menggegerkan adalah selembar surat tulisan tangan Pak Wiryo, disaksikan oleh 2 orang notaris yang kini sudah pensiun tapi masih hidup, berisi kalimat, "Saya, Wiryo, dengan ini menyatakan bahwa seluruh aset toko emas dan uang yang disimpan atas nama istri saya adalah hak beliau sepenuhnya, karena beliau yang membangun, menjaga, dan mempertahankan usaha ini bahkan ketika saya tak lagi bisa berdiri. Tidak ada satupun keluarga saya yang ikut menanam modal. Maka setelah saya mati, jangan ada yang rebut. Yang datang hanya saat saya mati, tak pantas bicara soal warisan." Surat itu ditandatangani Pak Wiryo, tanggal 12 Januari 2004. Ruangan hening. Johan dan Tegar terlihat gelisah. Pengacara mereka tampak kaget. Tidak menyangka bahwa Bu Rahayu masih menyimpan dokumen itu. Awan melanjutkan, surat ini tidak pernah dibuka karena Bu Rahayu menganggap keluarga besar bisa diandalkan. Tapi karena mereka memilih jalur hukum, maka biar semua terbuka di sini. Hakim memandang lama ke arah kedua pihak. Ia menutup mapnya dan menyampaikan bahwa putusan akan dibacakan dalam 2 minggu ke depan. Selama 2 minggu itu, banyak hal terjadi. Tegar dan Johan mulai kehilangan dukungan dari keluarga yang awalnya menyokong. Setelah surat asli itu muncul, banyak yang sadar bahwa mereka mungkin sudah kelewat batas. Beberapa anggota keluarga yang dulunya ikut menyindir Bu Rahayu di grup keluarga, mulai keluar dari grup. Ada yang menghubungi Dimas diam-diam minta maaf. Tapi tak satu pun diterima. Bagi Dimas, yang mereka sakiti bukan hanya ibunya, tapi harga dirinya. Hari putusan tiba. Ruang sidang penuh. Tapi Bu Rahayu tetap datang hanya dengan Dimas dan Awan. Hakim membaca isi putusan, menolak seluruh gugatan para penggugat, menyatakan bahwa aset yang disengketakan adalah milik pribadi tergugat sepenuhnya, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Johan langsung berdiri, ingin menyela, tapi diredam oleh pengacaranya. Tegar hanya menunduk, wajahnya merah padam. Sementara Bu Rahayu tetap tenang. Tidak tersenyum, tidak merayakan, hanya mengangguk kecil. Setelah keluar dari ruang sidang, wartawan sudah menunggu. Tapi Bu Rahayu langsung berkata singkat, "Saya sudah tua. Saya tidak ingin menang. Saya cuma tidak ingin dihina dengan cara yang salah. Saya cuma ingin mati dengan tenang." Dimas berdiri di sampingnya, menatap semua yang memotret ibunya. Banyak orang baru menghargai orang tuanya ketika sudah tiada. Saya tidak akan tunggu itu. Karena orang ini, yang kalian panggil nenek viral, adalah satu-satunya orang yang sejak kecil tidak punya apa-apa, tapi gak pernah minta apa-apa. Beberapa bulan setelah sidang, Bu Rahayu mulai jarang keluar rumah. Bukan karena sakit, tapi karena memang ingin menikmati masa tuanya dalam sunyi. Ia hanya duduk di teras tiap pagi, membaca koran, menyirami bunga, dan terkadang mengobrol dengan anak-anak kecil tetangga yang lewat. Ia menolak semua undangan wawancara. Ia juga tidak tertarik diundang ke acara TV. Kalau saya ingin terkenal, saya tinggal buka dompet di tengah jalan. Tapi buat apa? Nama saya gak bisa beli rasa hormat. 3 bulan kemudian, Bu Rahayu sempat jatuh di kamar mandi. Tidak parah, tapi cukup membuatnya harus istirahat beberapa hari. Dimas yang kini sudah sepenuhnya tinggal bersamanya, merawat siang dan malam. Ia tidak mengeluh, tidak pamrih. Suatu malam, Dimas bertanya, "Bu, kalau ibu nanti gak ada, saya harus gimana?" Bu Rahayu menjawab dengan kalimat pendek, "Kamu jangan cari nama saya di Google. Cari saya di hati orang yang pernah kamu tolong." Seminggu setelah itu, Bu Rahayu wafat dengan tenang di dalam tidurnya. Usianya 74 tahun. Tidak ada tangis berlebihan. Tapi pagi itu,
Gang kecil rumah kontrakannya dipenuhi warga. Mereka datang bukan karena penasaran. Mereka datang karena merasa kehilangan. Pak Yadi memimpin pemakaman. Takmir Musala menyediakan lahan di ujung belakang, tempat yang dulu diminta Bu Rahayu diam-diam. Saat jenazah diturunkan, tak ada kamera, tak ada poster. Tapi ada puluhan anak-anak yang berdiri sambil membawa kertas bertuliskan, "Terima kasih, Bu Rahayu. Karena Ibu, saya bisa sekolah. Saya bisa jadi guru karena bantuan Ibu. Saya bisa hidup lebih baik karena Ibu peduli." Dimas berdiri, menangis diam-diam. Hari itu, semua orang diam. Semua lawan yang pernah menggugat pun memilih tidak datang. Karena mereka tahu, perempuan tua yang mereka hina sebagai tamak, ternyata lebih banyak memberi daripada semua dari mereka yang merasa paling berhak.